Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Islam Pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu komen dari komandan ya kaum sebelah, sobat-sobat. Ya, komennya bisa sobat-sobat baca di screenshot, sobat-sobat. Ya, nah itu komennya, sobat-sobat. Ya, intinya dia menyuruh saya berpikir. Ya, tahlilan digugat orang Buddha. Sejak kapan ya orang Buddha tahlilan? Kalau orang Buddha tahlilan otomatis mu'alaf. Kemudian dia menantang, ya silahkan sanggah. Kalau merasa menang argumentasi dan dalil, sobat-sobat. Saya sebenarnya tersenyum ya membaca komen ini, sobat-sobat. Ya, sebelumnya ya di konten saya sebelum ini saya memberikan disclaimer, memberikan pernyataan, sobat-sobat, bahwa ya yang saya sampaikan ke depan tidak saya tujukan kepada orang-orang yang mengedepankan emosi daripada diskusi. Orang-orang yang mudah mencaci maki dan mencela, bahkan menyebut nama hewan kepada lawan debatnya dan lawan diskusinya. Tidak juga saya tujukan kepada mereka yang mengintip-ngintip, mengintai-ngintai, mencari-cari kesalahan untuk membuat lawan debatnya sengsara, paling tidak mengalami kesulitan. Ya. Nah, jadi bukan kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, jika dan sekarang saya ditantang, sobat-sobat, kalau merasa menang argumentasi dan dalil. Ya, artinya kita bicara argumentasi dan dalil, bukan emosi, bukan mencari-cari kesalahan, bukan mencaci maki dan mencela, apalagi menyebut nama hewan kepada lawan debat maupun diskusi kita. Ya, ya entah ya, kok bisa ya orang berpikir seperti itu. Ya, baiklah, saya ingin jelaskan ya, karena saya ditantang ya argumentasi dan dalil, ya saya akan berikan argumentasi dan dalil. Nah, kenapa orang Buddha menggugat tahlilan atau protes ya terhadap tahlilan yang dilakukan umat Islam? Ya karena ya bukan bacaan tahlilannya, akan tetapi format, tata cara ya dari
amalan tersebut. Ya. Kan datanya jelas, ya. Argumentasinya juga jelas, ya. Ya sebenarnya pertanyaan seperti ini, komen seperti ini tidak perlu muncul. Karena ini menunjukkan tidak paham dengan yang saya sampaikan. Atau tidak paham dengan bahasa Indonesia. Ya tentu saja. Ya. Yang digugat bukan bacaannya. Akan tetapi format ibadah tersebut, ritual ibadah tersebut, tata cara ibadah tersebut, itu yang digugat. Ya. Nah, karena apa? Dalam Islam itu tajiyah cuma 3 hari. Tapi ini kan berlanjut. Ada 7, 40. Dan seterusnya. Dan datanya, ya faktanya, memang ini berawal di masa Wali Songo. Sunan Kalijaga. Nah, ya makanya saya katakan sebenarnya komen ini tidak perlu muncul kalau dia memahami konten yang membahas masalah umat orang Buddha menggugat tahlilan. Tidak perlu muncul. Tapi kenapa ini muncul komen seperti ini? Ya baiklah. Nah, dan Sunan Ampel ya keberatan dengan apa yang akan dilakukan Sunan Kalijaga. Nah, tetapi Sunan Kalijaga memberikan alasan. Apa alasannya? Ya, nanti jika umat Islam tahu itu bukan berasal dari ajaran Islam, akan ditinggalkan. Atau akan ada orang yang akan meluruskan hal tersebut. Nah, ini fakta, ini argumentasi. Nah, mana argumentasi, ya fakta, Nabi dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 pernah melakukan tahlilan. Nah, dari sini saja ya kita sudah bisa melihat dari mana asal format ibadah tahlilan. Nah, kan jelas ya, kalau kita bicara ajaran Islam, maka harus ada sunnah dari Nabi kita. Tapi jangan di-framing. Sunnah itu ya ya jangan di-framing sunnah itu hanya yang dilakukan dan yang dicontohkan Nabi saja. Ini kan mereka memframing. Untuk apa? Ya untuk memberi celah bahwa amalan tersebut bukan bid'ah. Nah, jadi itu argumentasinya, faktanya. Lalu mengenai dalil. Ini ya, dalil itu kan ada 2.
dalil perintah dan dalil larangan. Nah, dalam hal amal ibadah, yang harus ada, yang harus dicari bukan dalil larangannya, akan tapi dalil perintahnya. Nah, dan ternyata tidak ada ya perintah mengenai ritual tahlilan. Nah, yang ada, yang dicontohkan Nabi ya membaca tahlil. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun, ajari orang yang akan meninggal di antara kamu dengan membaca la ilaha illallah. Yang akan meninggal. Ya, bukan yang sudah meninggal. Nah, ini dalil. Ya. Nah, tetapi anehnya ada beberapa dari mereka menanyakan, meminta dalil larangannya. Ini kan terbalik. Dalil larangan itu berhubungan dengan masalah muamalah, masalah dunia. Kalau masalah ibadah, maka yang harus ada, yang harus dicari adalah dalil perintahnya. Karena semua ibadah terlarang sampai ada dalil perintahnya. Semua masalah dunia itu boleh sampai ada dalil larangannya. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau mereka tahlilan katanya otomatis mualaf. Iya. Ya, Mama, ya, gimana ya saya menanggapi yang model seperti ini? Ya tentu saja mereka tidak membacakan tahlilan. Ya. Tidak membaca tahlil. Akan tetapi ya yang mereka lakukan yang berhubungan dengan kematian, ucapan ya dari agama mereka. Seperti misalnya Amitabha. Dan kan mereka katakan ya. Nah, dalam acara tersebut, ritual tersebut ya mereka mengucapkan Amitabha. Akan tetapi ya umat Islam menggantinya dengan bacaan tahlil. Nah ini ya. Ya entahlah. Saya juga tidak tahu tuh ya bagaimana cara berpikir dia sehingga bisa timbul komen seperti ini, timbul komen dan pertanyaan seperti ini. Nah, Al-Qudsi itulah argumentasi dan dalil dari saya. Ya, saya doakan saudara Al-Qudsi ya mendapat pencerahan sehingga bisa berpikir dengan logika yang sehat. Ya. Sehingga tidak lagi tuh ya komen dengan komen yang seperti ini. Ya itu saja sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.